Oke, baik. Jam 6.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Selesaikan yang 21 ya. Sudah dibaca. PMK 168 itu sudah dibaca ya. Jangan-jangan tidak dibaca. Yang kemarin itu. Ya, di bab ini 6 berarti tinggal sekali ya. Iya, sekali ya. Sekali nanti kalau nanti ada kita singgung PPN sebentar konsepnya, baru nanti kita lanjutkan minggu depan. Mungkin sudah cukup ya. Jadi ada prinsipnya 3 undang-undang yang kita bahas di dasar pengantar perpajakan, yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang tentang PPh serta Undang-Undang PPN. Tapi kita bisa melihat bagaimana penjabaran PPh 21 ya terkait dengan orang pribadi ini ya. Kira-kira sudah tidak ada masalah? Apa yang menjadi unsur penambah, apa yang menjadi unsur pengurang? Singkat nggak? Mbak Intan sudah tidak ada masalah? Yang mengurangi, yang Tidak ada, Pak. Lancar-lancar. berarti aman, oke? Nah, eh, kita kemarin selesaikan apa itu? Orang yang bekerja normal ya, pada posisinya sebagai pegawai tetap ya. Padahal ada banyak ya. Nah, kalau kita lihat, ambil ya. Ini kalau kita lihat, ini mudah-mudahan sudah dibaca ya. Nah, seperti ini kemarin kita ya. Sudah kan ini, tidak ada masalah. Oke. Jadi ini asumsinya dia itu bekerja dan menerima penghasilan dalam 1 tahun. Berarti ini sudah oke, ya. Yang jadi masalah itu nanti di unsur pengurang. Apalagi yang kemarin dikurangi. Kira-kira apa yang menjadi unsur pengurang? Masih ingat? Yang pertama jelas biaya jabatan. Yang kedua iuran. Ingat ya, iuran dalam hal ini iuran pensiun yang dibayar oleh yang bersangkutan. Oke? Tapi kalau nanti terkait dengan unsur penambah penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu premi-premi yang dibayar oleh perusahaan atas nama karyawan. Nah, ada analognya ya, kenapa demikian? Jadi kalau terkait dengan unsur pensiun, itu memang seakan-akan pada saat kita masih aktif, itu dia menjadi pengurang. Ya, ingat ya, menjadi pengurang. Jadi seakan-akan dia tidak kena pajak karena mengurangi penghasilan. Tapi nanti kalau yang bersangkutan pensiun, itu prinsipnya yang dikaitkan dengan ini ya, lembaga dana pensiun. Jadi kalau dia terima pensiun secara rutin per bulan, maka dia akan dikenakan pemotongan PPh 21. Tapi kalau sebaliknya terkait dengan asuransi, maka salah satu unsur penghasilan yang dikecualikan yang masuk dalam kategori pasal 4 ayat 3 itu adalah klaim asuransi. Jadi kalau asuransi cair, apalagi misalnya asuransi kematian, asuransi kecelakaan, keselamatan kerja, nah itu umumnya bukan menjadi objek, jadi tidak kena gitu ya. Nah, apalagi kira-kira? Kalau ini sudah aman. Ini apa ini? Ini dia bekerja sebagai subjektifnya sudah ada sejak awal tahun. Jadi dia sudah ada di awal tahun syaratnya, tetapi dia baru kerja. Dia baru kerja di pertengahan. Nah, perhatikan kalau misalnya nanti apa bedanya dengan yang lain. Contohnya misalnya ini ya. Jadi dia itu
yang secara subjektifnya sebagai subjek pajak dalamnya sudah ada sejak awal. Yang dimaksud sejak awal itu ya awal tahun. Nah, oke, tapi dia baru bekerja di pertengahan. Nah, apa pengaruhnya? Nah, coba kita lihat ya. Jadi kalau kita hitung dengan pendekatan tarif TER, itu dia mulai September sampai nanti di November, itu dia kena TER ya. Jadi 7% kategori A, ketemu sekian. Nah, pada akhir masa itu nanti teman-teman akan hitung seperti itu ya. Jadi penghasilan brutonya selama 4 bulan, kemudian biaya jabatan dikalikan 4, ya karena 4 bulan, iuran pensiunnya 4 bulan, kemudian penghasilan neto setahunnya 59, penghasilan PTKP-nya 54, nah perhatikan 5%, terus penghasilan yang telah dipotong sampai November lebih bayar. Berarti ini perhatikan ya posisinya wajib pajak ini dia baru bekerja di istilahnya itu tahun berjalan ya. Dia baru bekerja di situ. Tetapi secara subjektifnya sudah ada sejak awal. Oke. Nah, perhatikan hanya dihitung 4 bulan. Oke. Nah, apakah nanti akan sama dengan yang ini? Kalau yang ini syarat subjektifnya sebagai dimulai setelah awal tahun. Kalau tadi sebelum. Berarti mungkin Desember atau apa dia sudah sifat kriteria subjek pajak dalam negerinya sudah masuk. Tapi kalau yang ini setelah awal tahun, mungkin baru Januari atau baru Februari, statusnya baru berubah menjadi SPDN. Dan dia baru bekerja di pertengahan tahun berjalan. Nah, apa bedanya? Sama hitungannya sama, ya. Posisinya sama 4 bulan, tetapi perhatikan nanti di penghasilan neto itu ada istilah disetahunkan ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi yang satunya sudah ada sejak awal, yang satunya ini baru ada setelah mulai awal. Jadi yang perlu kita pahami, yang dimaksud awal tahun itu yang mana? Oke, awal tahun itu ya Januari ya, atau Februari lah paling banter. Tapi kalau yang pertama, yang ini tadi, asumsinya itu sudah, mungkin dia November, Desember, pas masuk awal tahun sudah ada status itu, terpenuhi. Maka perhitungan pajaknya juga berbeda, perhatikan di situ hanya dikali 4. Tapi kalau yang model seperti ini, kondisi seperti ini, dia itu status subjektifnya dalam negeri baru dimulai di awal tahun. Nah, bedanya yang satunya tadi sudah ada sejak awal, yang ini baru mulai. Tapi misalnya dia baru bekerja di bulan yang sama, September. Maka perbedaan perlakuan teknisnya itu gimana? Jadi biaya jabatan oke sama gitu ya, nanti di penghasilan neto setahun, kemudian penghasilan neto disetahunkan. Oke, berarti yang informasi yang menentukan itu adalah yang di atas itu. Sudah ada sejak awal dan baru ada setelah dimulainya awal tahun. Nah, kalau setelah dimulainya awal tahun berarti nanti kita memakai mekanisme disetahunkan. Ada istilah disetahunkan, maka di situ 12/4. Oke, 12/4 dikali dengan penghasilan neto setahun ketemulah 170. Oke, kemudian dikurangi PTKP ketemu 116. Kemudian kita hitung pajaknya ketemu 11 juta. PPh pasal 21 tahun 2024 dibalik. Kalau tadi setahun 12/4, sekarang pajaknya yang 11 juta itu dibalik. 4/12. Ketemulah 3.835 per bulan.
selama 4 bulan tuh ya, maka dipotong dengan pajak sampai dengan bulan November yang ditabel TER 3.225.000. Maka posisinya kurang bayar ya. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman harus diuji dengan ini, ya tentunya akan perhatikan kalimatnya ya. Sebab nanti ada istilah disetahunkan. Nah, apa yang mendasari disetahunkan? Yaitu aja kalimat di atas itu. Dimulai setelah awal tahun. Berarti kira-kira kalau kita mau memaknainya ya Januari atau mungkin pertengahan Januari. Tapi kalau yang atas itu sudah ada sejak awal. Oke. Tidak bingung? Ada kebingungan? Jadi bedanya adalah yang satunya disetahunkan. Tapi kalau yang ini kita anggap dia bekerja 4 bulan normal setahun. Dianggap di situ nanti perhitungan pajaknya juga dianggap hanya 4 bulan, maka juga pemotongannya yang sudah dilakukan juga 3 bulan. Maka yang tersisa hanyalah di bulan Desember. Nah, diperhatikan nanti di sini apa yang kalau misalnya seperti ini lebih potong. Maka biasanya kalau ada penjelasannya diminta ya, misalnya begini. Hal teknis apa yang perlu dimunculkan lagi? Kalau sudah dihitung begini. Maka ini kan nanti terjadi hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja. Pada saat sudah dihitung seperti ini, kalau kurang bayar, berarti Anda dipotong. Oke? Artinya Anda harus bayar. Nah, kewajiban selanjutnya bagi yang memotong pemberi kerja adalah menerbitkan bukti potong. Ya, bukti potong 1721 A1 untuk karyawan. Nah, pertanyaannya nanti, bukti potong bagi Anda untuk apa gitu? Oke. Nah, itu nanti sebagai dasar untuk melaksanakan kewajiban administrasi tahunan, SPT tahunan orang pribadi. Nah, Anda akan menghitung lagi semua penghasilan yang Anda terima selama 1 tahun melalui perhitungan SPT. Tetapi kalau nanti Anda hanya bekerja di satu tempat, berarti penghasilannya cuma 1. Oke? Nah, kalau penghasilannya cuma 1 mungkin relatif gampang. Misalnya gaji berapa? 2 juta kali 12. Berarti 24 juta. Baru Anda hitung pajaknya. Pajak saya 6 juta. Tapi kan sudah dipotong oleh pemberi kerja. Buktinya adalah bukti potong. Anda rekap 6 juta, berarti 500.000 per bulan. Baru kali 12 melalui bukti potong, ketemulah 6 juta, maka pajaknya nihil. Nah, misalnya gitu ya. Jadi nanti seperti contohnya, ini menyangkut masalah hak dan, jadi kalau nanti ada secara administratif ya minimal pasti kita ujikan lah ya. Misalnya ini pemberi kerja, ini pekerja. Nah, kalau ini bicara hak, kemudian ini bicara kewajiban, kira-kira apa haknya nih? Ayo, haknya yang ini, pemberi kerja haknya ya haknya mau? Nah, ini ya. Atau mungkin didasari oleh dia hitung dulu baru dia potong. Terus kewajibannya apa?
Yang tadi ya, menerbitkan bukti potong. Nah, selesai. Kalau di sini kewajibannya apalah misalnya ya, jadi dia selain menerbitkan bukti potong juga menyetorkan, melaporkan. Nah, itu pekerjaannya yang ini. Jadi lapor ya, jadi hitung, store, lapor. Kerjanya ini. Nah, kita yang di sini, kalau itu merupakan hak kita apa? Menerima, meminta bukti potong. Oke? Maka kewajiban kita apa? Lapor SPT tahunan. OP. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau kira-kira mekanisme teknisnya gimana ya sudah. Anda kalau kita berasal dari hanya satu tempat kerja, berarti penghasilannya insya Allah mudah, tidak ada masalah mungkin ya. Pokoknya penghasilan dari pemberi kerja berapa. Kemudian Anda hitungkan melalui sini, hitung PPh-nya. PPh 21. Misalnya Anda ketemu 6 juta. Wih, 6 juta pajak saya misalnya. Tapi kan sudah dikurangi, dipotong pemberi kerja. Bukti potong 6 juta. Nah, berarti kan nihil ya. Nah, pasti kan gitu ya. Jadi nihil. Jadi kalau nanti Anda diminta untuk coba gambarkan ilustrasi pekerjaan administrasi, maka nanti akan membuatnya seperti itu. Ya, jadi misalnya ada seperti ini, Anda gambarkanlah dengan pemahaman kita itu ya. Jadi apa pekerjaannya pemberi kerja? Nah, pekerjaannya pertama, memang dia adalah posisinya pemberi penghasilan, maka haknya adalah memotong. Tetapi pekerjaan yang lain adalah, yaitu tadi setelah menghitung, memotong, kemudian menyetorkan. Oke. Nah, bagaimana dengan pihak pekerja? Ya, maka dia nanti di situ pertama haknya adalah meminta bukti potong. Kemudian pekerjaan berikutnya adalah membuat laporan SPT tahunan orang pribadi itu dirinya sendiri. Bagaimana menghitungnya? Ya, mungkinlah silakan buka SPT, kita buka SPT, apa isinya? Tentunya akan bercerita tentang, karena ini adalah objek orang pribadi, dia mungkin penghasilan Anda dari pekerjaan itu berapa, gaji berapa, ada honor enggak, ada ini enggak, sebutkan semua. Nah, yang jadi masalah itu kalau ada penghasilan yang Anda terima dari, kalau ada yang bukan dari yang bersangkutan, dari tempat kita kerja, maka itu akan mempengaruhi besarnya penghasilan. Itu begitu. Nah, berarti nanti di laporan SPT Anda itu pasti kurang bayar. Oke. Saya. Nah, kita lanjut lagi di sini tadi. Jadi kita mudah-mudahan bisa selesaikan. Jadi nanti besok kalau Anda ditakdirkan mengikuti mata kuliah perpajakan selanjutnya, kalaupun ada pengulangan, berarti Anda sudah matang ya. Karena nanti pasti, karena PPh itu banyak, mungkin di pengantar ini selesai PPh 21, dan kalaupun akan diulang itu paling diulang sedikit, karena Anda akan melanjutkannya 22, 23, 24, 4 ayat 2, 25, tak cukup itu. Makanya kita cobalah selesaikan di 21 di pengantar ya. Nah, oke ya. Jadi bedanya apa tadi? Antara yang satu yang istilahnya syarat subjektif sudah dimulai sejak awal tahun. Kemudian yang ini itu baru setelah awal.
Maka bedanya itu kita mengenal istilah disetahunkan. Jadi kalau dia misalnya 9 bulan berarti 12/9. Nanti kalau mencari berapa besarnya pajak terutang selama 9 bulan ya 9/12. Seperti ini kan. Jadi 4 bulan ini maka kita 4/12. Baru Anda bandingkan dengan tabel TER yang sudah dipotong selama 3 bulan. Maka posisinya di sini adalah kurang bayar. Nah, kalau kurang bayar, secara administrasi selanjutnya adalah ya Anda wajib bayar. Tapi kalau lebih bayar, nah gimana? Misalnya yang ini. Ini lebih bayar. Dia hitung selama dia bekerja 4 bulan itu hanya 280.000 pajaknya. Tapi dipotong di TER itu berapa? 3 juta lebih 3 bulan. Apa yang terjadi? Kelebihan bayar. Maka secara administrasi siapa yang bertanggung jawab? Ya pemotong. Kewajibannya apa? Mengembalikan kepada pekerja kelebihan pajak ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lanjutan ya, tiba-tiba Anda hitung, kalau terjadi kelebihan bayar, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan administrasi? Tanya kan gitu ya, karena memang di dalam regulasi itu penjelasan regulasi begitu. Kalau ada kelebihan, itu diapakan? Karena sebagaimana kita juga ketahui, terjadinya kelebihan bayar, LB, maka mekanismenya apa? Ada 2, yaitu dikembalikan melalui mekanisme restitusi atau dikompensasi. Restitusi itu diminta kembali, kalau kompensasi nanti ditunggu wes bayar untuk berikutnya aja. Nah, itu boleh juga begitu ya, karena memang diatur begitu. Oke ya, jadi kalau ada lebih bayar, maka konsekuensi selanjutnya adalah pemberi kerja harus mengembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini pekerja. Tetapi nanti opsinya 2, apakah direstitusi atau dikompensasi. Ya, cuma kalau nanti harus seperti itu menunggu, yang dikhawatirkan itu kan lupa. Kemarin lebih bayar, tiba-tiba dihitung lagi kurang bayar. Tidak diperhitungkan misalnya. Karena ini kan juga administrasi ya, lupa. Oke, nah kalau yang ini apa? Ini tadi sudah ya. Nah kalau yang ini, PMK 168 yang kemarin diterima apa? Enggak dibaca Mas. Sempat dibaca atau enggak? Enggak ya? Kalau enggak wis kita selesaikan aja diskusinya malam. Karena tadi kan setelah saya lihat-lihat panjang sekali. Saya malah sempat ngeprintnya itu loh, satu panjang, satu blok begitu. Ya, oke ya. Jadi Anda perhatikan, kita perhatikan baik-baik. Pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Jadi dia itu masih memiliki secara subjektifnya, tetapi dia berhenti bekerja. Nah, bagaimana kasusnya? Tuan D mulai bekerja di PTW tahun ini dan berstatus tidak menikah, memiliki tanggungan berapa itu? 1 ya. Tanggal 1 September bekerja di PTW selama tahun dan Tuan menerima gaji 17 dan membayar iuran pensiun. Kira-kira begitu. Tapi ada enggak? Di mana dia itu? Bilang tadi berhenti. Tuan D berhenti bekerja PTW selama tahun, dia itu berhenti tanggal 1. Jadi sejak awal dia kerja di PTW, tapi tanggal 1 September dia berhenti. Maka dia berhenti di tahun berjalan. Nah, perhatikan ya.
Kita hitung pajaknya. Januari sampai Agustus kira-kira seperti itu. Oke, karena 1 September dia berhenti, berarti Agustus menjadi bulan terakhir. Seandainya dia berhenti tanggal 30 September, maka kita hitung pajak di September. Tapi karena dia berhenti tanggal 1, berarti tahun terakhirnya, bulan terakhirnya adalah Agustus. Nah, gitu ya. Nah, kita hitung karena apa tadi kira-kira? Kategori A oke ya. 17.500 Anda mungkin sudah tahu kategorinya adalah kategori efektif A. 17.500 8%, maka kali ketemulah pajak 9.800.000. Oke. Nah, kita hitung dengan untuk akhir periode akhir masa. Penghasilan sampai dengan bulan Agustus 1,4, 140 juta, oke. Biaya jabatan 100 maksimal, ingat 8 kali 5. Karena 8 bulan. Oke, 4 juta. Uyaran pensiun 800. Kemudian penghasilan neto sampai Agustus 132. PTKP 54 berarti dia tidak menikah. Tanggungan 0 mungkin. Oke, kemudian penghasilan kena pajak sampai dengan Agustus 81, baru kita hitung tarif pasal 17. Ketemu 6.180. Sudah dipotong 98. Berarti lebih bayar lagi. Oke, ada masalah? Tidak ada ya? Ingat, Tuan D ini bekerja di PTW, tapi masih secara subjektif masih ada. Dia berhenti di bulan September. Kita hitung kewajiban pajaknya. Oke ya. Nah, masalahnya nanti di mana? Yang jadi masalah kalau tiba-tiba Tuan D ini bekerja lagi di tempat lain. Nah, itu yang jadi masalah. Karena dia punya hak selama setahun. Oke, tapi ini baru sampai September dia berhenti kerja. Oke, tapi kalau dia tidak kerja, mungkin logikanya sudah berhenti sampai sini. Yang jadi masalah nanti kalau Tuan D ini tiba-tiba bekerja lagi tapi di tempat lain. Nah, ini yang jadi, oke, ini kita anggap clear ya. Jadi Tuan D ini bekerja tapi secara subjektifnya masih ada. Oke, apa tadi yang secara subjektif itu kira-kira? Apa itu yang dimaksud secara subjektif? Kalau penghasilan syarat objektif. Apa? Syarat subjektif kalau orang subjek pajak dalam negeri, misalnya kita, orangnya masih ada, masih hidup, masih jelas, masih beraktivitas. Tapi kalau nanti konotasi orang asing, nah, apakah dia masih tinggal di Indonesia? Itu secara subjektifnya bisa. Kalau nanti tidak tinggal, udah. Berarti secara subjektifnya sudah tidak ada. Meninggal, secara subjektif tidak ada. Jadi itu ya, lihat pelakunya, orang pribadi, badan, warisan. Dan BUT yang masih eksis. Yang masih mencari penghasilan di Indonesia. Tapi kalau namanya secara subjektif sudah tidak ada, kalau dia orang pribadi meninggal. Kalau badan dilikuidasi. Kalau warisan dibagi. Kalau BUT sudah tidak mencari penghasilan di Indonesia dan pergi. Itu namanya secara subjektifnya hilang. Ini asumsinya masih. Berarti masih ada. Contohnya kalau misalnya kita masih ada, cuma kita berhenti kerja. Oke? Clear di sini ya? Oke. Jadi kalau nanti sudah clear, kayaknya biar ujian itu close book tidak ada masalah. Jangan ujian open book, nanti tidak ada tantangannya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini apa ini?
masih memiliki kewajiban subjektif saat berhenti bekerja di tahun berjalan. Ini mirip-mirip tadi. Ini mungkin contoh yang akan dilanjutkan. Melanjutkan perhitungan Tuan D, setelah berhenti bekerja bulan September, Tuan D bekerja di PT apa itu? PT AB. Ya benar ya, PT AB. Nah, perhatikan ini sama dengan kalau contoh yang lama itu misalnya gini. Anda bekerja di Jakarta di kantor pusat. 3 bulan April Anda pindah tugas ke kantor cabang di Bandung. 3 bulan di Bandung pindah lagi ke Surabaya. Sampai satu periode tahunan, 1 tahun. Tapi Anda pindah kerja 4 kali atau 3 kali. Maka kewajiban pekerja PPh 21-nya harus mengikuti. Kalau Anda yang dirugikan. Jadi Anda mulai dari kantor pusat pindah ke Bandung itu sudah harus ada bukti potong Anda bawa. Kemudian bekerja di Bandung berapa bulan dihitung, ditambahkan dengan penghasilan dari Jakarta selama berapa bulan. Sampai nanti di Surabaya selama 1 tahun. Ini juga sama karena ini aturan baru, maka dia contohkan Tuan D ini bekerja awalnya di PTW sampai tanggal 1 September dia berhenti. Tapi tiba-tiba ternyata dia bekerja di PT AB. Nah, jadi kita coba hitung September dia kerja. September dia berhenti di PTB. Di PT AB dia mulai kerja September, Oktober, November, Desember. Nah, kita coba lihat ya. Maka di sini nanti harus ada 2 perhitungan. Jadi teman-teman harus menghitung dulu berapa yang Tuan D dia tidak menyerahkan bukti potong ke PT AB. Tetapi harus dihitung ya. Nah, perhatikan ya. Penghasilannya 90 tadi dari sebelah ya. Kemudian biaya jabatan, kemudian neto setahun. Kemudian 54 terus dikali dan sudah dipotong 4 bulan ini ya. Di PT AB. Berarti lebih potong. Kemudian perhitungan akhir Tuan E menyerahkan bukti potong ini. Penghasilan 90 ya dari sebelah. Kemudian nanti di setahunkan ya. Nah ini. Penghasilan neto September sampai Desember. Kemudian penghasilan neto Januari sampai Agustus di PTW. Nah, kan ada ya sebelah itu tadi. Oke, kemudian total penghasilan Januari sampai Desember dikurangi PTKP baru cari PPh pasal 17 ketemu 19. Baru dikurangi yang sudah dipotong Januari sampai di PTW berapa itu? 6 juta berapa? 6 juta 180. Nah, itu nanti pindah ke sini ya. Kemudian sisanya September sampai Desember, tapi sudah dipotong berdasarkan tarif TER itu 6 juta. Berarti ini kurang bayar. Kurang bayar apa lebih bayar ini? Totalnya itu kan 19. Dari PTW 6 juta. Berarti masih ada 13. Pas kerja di PT AB selama 4 bulan hanya dipotong 6 juta 75. Berarti dia kurang bayar 7 juta 65. Nah, ini menjadi tantangan kalau misalnya ada kasusnya begini, dia 2 kali kerja. Oke ya. Bisa dipahami? Bisa ditangkap maknanya. Jadi dia kerja di 2 tempat. Oke, dia kerja di 2 tempat. Kemudian tengah berjalan berhenti kerja. Nah, itu yang dihitung. Tiba-tiba kerja lagi. Maka mekanisme perhitungannya akan seperti ini. Oke ya. Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada masalah.
Oke. Yang berikut, nah kalau ini apa ini? Berhenti bekerja di tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Yang mana yang dimaksud? Kira-kira kondisinya seperti apa? Coba. Tuan E bekerja di PTV sejak tahun 2020. Itu awal. Kemudian Tuan E berstatus tidak menikah, memiliki TK, dan pada tanggal berapa 1 September Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia. Artinya secara subjektifnya hilang. Nah, selama tahun 2024 Yan memperoleh gaji 17.500.000. Nah, mungkin ini yang kita hitung. Dan ini kesannya adalah disetahunkan. Mekanisme perhitungannya disetahunkan ya. Jadi perhatikan Januari sampai Agustus dia bekerja di Indonesia memperoleh penghasilan karena September dia meninggalkan Indonesia, maka kita hitung penghasilannya Januari sampai Agustus itu 140. Tarif TER-nya sampai Juli ketemu 9.800.000. Nah, kita coba hitung penghasilan sampai dengan bulan Agustus 140 juta. Biaya jabatan oke 8 bulan. Kemudian tidak ada pembayaran lain. Kemudian sampai dengan Agustus 136 penghasilan neto disetahunkan. 12/8. Ketemu 204. Terus PTKP ketemu penghasilan pajak setahun 150, kemudian kita hitung tarif pasal 17 16 juta. Nah, perhatikan PPH 21 sampai bulan Agustus berarti 8/12. Karena tadi di atas disetahunkan. Oke? Maka ketemu angka 11 juta. Tarif TER dipotong 9.800.000, maka kurang bayarnya 1.200.000. Ingat, kasus ini adalah orang ini bekerja, kemudian berhenti bekerja, dan meninggalkan Indonesia. Berarti secara subjektifnya hilang. Oke? Maka dianggap selesai pada bulan akhir bekerja. Nah, oke, jadi kalau kita perhatikan disetahunkan, kemudian itu dia harus bayar administrasi pajaknya. Nah, jadi banyak sekali contoh kalau kita mau menyelesaikan nanti mungkin sampai terakhir tenaga ahli ya. Jadi sayangnya tadi 1 minggu tidak ada kesempatan scroll gitu ya. Jadi seharusnya di scroll ketemulah. Oh, sampai terakhir itu ternyata tenaga ahli. Nah, seperti ini apa ini? Penghasilan 21 atas pegawai tetap tapi menerima memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima dalam bentuk mata uang asing. Ini gimana ini? Oh, langsung kategori C. Tiap bulan loh ya. Bekerja sebagai pada bulan Januari 2024 menerima atau memperoleh gaji $2.000 per bulan. Kursnya adalah 15.000. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Kategori C. Ini kalau dilanjutkan hitung tahunan gimana? Kira-kira gimana? Bisa sudah ya? Tidak ada penghasilan, yang lain semua. Bisa nggak? Karena ini tidak ada penghasilannya. Penjelasannya kalau kita hitung pasal 17. Ini kalau dilanjutkan kira-kira gimana? Ada yang bisa? Ya ini kan gini. Kira-kira kalau sampai November, kira-kira sama nggak? Tidak ada penghasilan lain, hanya dapat duit $2.000, gaji tok. Berarti bagaimana kalau kita hitung pasal 17?
Kan pasal 17 misalnya. Gimana itu? Ayo coba. Ada yang mau coba? Mbak siapa mau lagi? Oh iya. Ini lagi. Oh, spidol banyak. Ayolah. Kalau yang ini nanti coba ya juga ya Mbak Intan. Kalau misalnya seperti ini kita hitung setahun, gimana? Jadi ini kira-kira apa ini? Orang Indonesia ya atau apa ya? Wajib pajak dalam negeri ya? Misalnya gitu kan? Cuma dia terima dolar. Perhatikan dia terima 2.000. Itu kalau dikurskan ketemu yang ini kan? Tidak ada unsur lain. Berarti gimana? Kan gampang ya? Gimana itu? Untuk kursnya itu yang dipakai per bulan. Nah, ini kurs ya. Kurs itu kalau urusan dengan pajak, kursnya itu pakai kurs Menteri Keuangan. Karena banyak kurs Menteri Keuangan, kurs Bank Indonesia, kurs bursa. Nah, yang dipakai itu kurs Menteri Keuangan kalau urusan gaji, urusan PPh pajak. Ya. Nah, ini siapa yang jatuh tempo? Mau kurangin Mbak ini. Kira-kira gimana kalau kita hitung? Ayo. Gimana kira-kira? Kan tinggal kebetulan kira-kira gajinya cuma 1. Gaji. Kira-kira berapa itu? Kalau misalnya Jan, Feb, Maret, April, langsung ya langsung ya wis. Gaji dulu 2.000 kali 15 sama dengan 30 juta. Udah kali 11. 12 ya? 12 kali 12 berapa Mbak? 360 gini ya. Nah, ini gaji setahun. Tapi kita hitung TR-nya berapa Mbak? 11% kali 11% sama dengan 3 juta kali 11. Ya. Berapa itu? 36.300.000 Pak. Itu Mbak Intan tahu. 36.300.000. Udah ketemu. Ini TER. Tarif TER. Nah, sekarang akhir tahun. Berapa kira-kira? PPh 17. Tuan F. Karena tidak ada langsung penghasilan ya. Penghasilan gaji setahun. Berapa itu? 300. Terus? Nah, ini pegawai tetap. Ingat pegawai tetap, berarti haknya apa? Biaya jabatan. Jadi kalau dia pegawai tetap, pengurang. Biaya jabatan 5% kali PB, penghasilan bruto ya. Sama dengan, ambil maksimalnya aja ya. Max 6. Oh, nggak ada yang lain. Dia nggak bayar apa-apa. 6 juta. Terus penghasilan neto setahun. Berapa Mbak? 35? Ada nggak yang lain dia bayar? Nggak ada kan? Ini. PTKP. PTKP
K, K3. Berarti berapa, Mbak? 72 juta. 72 juta. PKP. Berapa itu? 28. Nah, PPH 21. 5% kali 60 sama dengan 3. Terus 15% kali 190. Oh ya. Sama dengan 28.500. Terus 25% kali 32. Sama dengan berapa? Oh, 8 juta. Nah, ini total berapa? Kipiro sih? 28 ya? Oh, welek. Nah. 28 31 setengah tambah 29. 31 setengah ditambah 8. Berarti 39 setengah. 39.500. Terus PPH 21 dipotong Januari sampai Nov. Berapa itu? 36. Berarti kurang 3 juta. Nah, kan gitu ya. Insya Allah begitu. Nah, kan bisa tulis ya tadi ya, bisa ya. Harusnya bisa tadi, Meng. Wah. Ya. Jadi kira-kira kalau cuma begini ya, yang kadang juga menarik itu ya kalau nanti orang asing ya, karena biasanya juga orang asing dibayar pakai dolar. Maka kalau dia SPLN, misalnya Michael bekerja di Indonesia gaji 2.000. Ya, misalnya ini ya, dikali kurs, pertanyaannya PPh 21-nya berapa? Kalau ini misalnya, ini siapa sih ini? F. Kalau Frankie atau William bekerja di Indonesia dapat gaji 2.000 dolar. Kursnya 15. Berapa PPh 21? Tapi bukan 21. Dia kena PPh pasal 26. Karena orang asing. SPLN. Jadi Anda tinggal kali seperti ini. Tidak kali ter, langsung 30 juta dikali 20%. Itu kalau orang asing. Jadi orang asing siapa aja mau entah William, Michael atau apa misalnya kan, gajinya 2.000 kali kurs ketemu 30 juta, bukan dikali ter, tapi kali tarif pasal 26 orang asing. 20% langsung. Selesai. Nah, itu ya. Jadi kalau khususnya menyangkut masalah pembayaran dengan mata uang asing, maka kemungkinannya dua, apakah orang Indonesia atau orang asing. Kalau orang Indonesia statusnya SPDN, maka dia pakai mekanisme seperti kita. Pakai ter, pakai itu. Tapi kalau dia orang asing, tidak perlu pakai ter. Karena langsung kali 20%. Cuma nanti ada lagi pengecualiannya ya. Nanti misalnya orang itu dari negara mana. Karena nanti ada yang disebut dengan perjanjian P3B, penghindaran pajak berganda.
Nah, itu adalah perjanjian bilateral antara negara kita dengan negara yang bersangkutan. Nah, kalau warga negara itu berasal dari negara itu, terus tarif orang asingnya pasal 26 bukan 20%, misalnya disepakati 15%, berarti yang dipakai 15, bukan 20. Nah, itu ya kalau urusannya dengan orang asing. Tapi perhatikan, orang asing itu dari negara mana? Apakah negara Indonesia dengan negara tersebut itu ada perjanjian yang disebut dengan tax treaty atau P3B? Karena biasanya kalau ada perjanjian itu tarifnya lebih rendah. Kalau 20% biasanya 15%. Nah, secara umum Indonesia biasanya kalau sudah masuk ya. Apa itu? Oke ya. Jadi ini kita kasus satu ini kita selesaikan, kemudian ini apa ini? Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh telah ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, ini kasus ya. Misalnya gini. Contoh ya. Pajak ditanggung pemberi kerja. Jadi misalnya gini tadi, gaji Anda dipotong pajak 500.000 per bulan. Tapi pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Berarti Anda tidak usah bayar pajak. Oke. Yang kedua, pajaknya diberikan dalam bentuk insentif, tunjangan. 500.000 itu diberikan dalam bentuk tunjangan, tapi Anda yang bayar pajak. Maka tunjangan itu ditambahkan di penghasilan. Jadi misalnya kan gitu ya, pajaknya berapa? 500.000, saya berikan dalam bentuk tunjangan. Nah, perhatikan kalau itu dalam bentuk kategori tunjangan, maka itu menambah penghasilan. Oke, dalam bentuk penghasilan. Atau dalam bentuk insentif. Semua menjadi objek penghasilan, berarti kena pajak. Tapi bukan Anda yang bayar. Kalau misalnya ditanggung perusahaan. Itu skenario perusahaan saja ya. Jadi misalnya ini. Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap dan berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan TK0. Pada bulan Agustus, Tuan G menerima gaji 51.82. Kebijakan perusahaan pada PTT adalah menanggung pajak penghasilan seluruh karyawannya. Wah, ini. Nah, ini namanya gross up ya. Itu pasti ada perusahaan, itu pasti ada hitung-hitungannya. Kenapa kira-kira? Dia pasti ingin menikmati pajak dari sisi PPh badan. Kan paham ya? Jadi laporan perusahaan itu dia bikin laporan keuangan kan? Salah satu yang dia harus tanggung adalah beban gaji. Kalau beban gajinya dia yang tanggung, berarti lebih besar beban gaji kan? Kalau besar beban gajinya, berarti biayanya besar. Kalau besar biayanya, labanya kecil. Kalau labanya kecil, pajaknya kecil. Nah, itu namanya skenario gross up tax planning ya. Jadi skema perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan tidak melanggar aturan, tapi dia naikkan dari sisi biaya gaji. Gajinya tidak dinaikkan, tapi tunjangan pajaknya dia tanggung. Itu pasti ada motifnya nanti, tujuannya itu pasti ada. Nah, jadi teman-teman perhatikan betul ya kalau nanti, oh kok ada begini ya. Kalau itu skenarionya adalah B, pasti perusahaan mau. Nah, nanti begini ya, analognya nanti gini. Kenapa kok kita ambil satu contoh, kenapa dia mainkan ada istilah dibayar, ditanggung perusahaan. Karena itu biaya ya. Sudah bisa kan nyusun laporan keuangan, laba rugi? Sudah bisa? Laba rugi? Oh, baru belajar, bisa tulis. Wah, kacau. Laba rugi.
Ah, penghasilan. Nah, nanti gini ya. Nah, terus beban. Beban-beban. Ini tuh ngurangi. Nah, di sini laba. Laba sebelum pajak. Nah, baru pajak. Laba setelah pajak. Nah, ini loh, dia mainnya itu nanti di yang ini. Kita kemarin konsepnya apa? Masih ingat undang-undang PPH kalau kita pakai di sini? Karena kita kan sudah belajar. Yang ini tuh pasal 4. Pasal 4. Ini pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 2 pajak final. Pasal 4 ayat 3 tidak boleh dimasukkan. Maka pasal 4 ayat 1. Nah, di sini itu ada 2. Pasal 6, pasal 9. Tapi yang dimasukkan itu pasal 6, bukan pasal 9, tidak boleh. Karena pasal 9 itu biaya yang tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau pasal 6, makanya perusahaan itu maunya pasal 6. Dia mengeluarkan biaya mau asal semuanya boleh masuk pasal 6. Berarti kalau ini diakui semua, berarti ini naik kan? Ini naik, ini gimana? Turun. Ini turun. Nah, kalau yang ini, siapa yang berkepentingan? Kalau kita sih suka, pemerintahnya tidak suka. Ini orang pajak tidak suka. Makanya dia koreksi terus dan di sini. Wah, dicek betul yang ini. Benar nggak? Makanya tadi pajak ditanggung perusahaan. Maka ini kan di sini statusnya beban PPH 21. Pasti masuk di situ. Oke, maka dia masukkan situ. Unsurnya unsur gaji. Ya, jadi yang ini nanti di otak-atik kalau ini kok ada begini, dia masuk larinya itu ke sini. Skenarionya dia pasti ke sini. Nah, oke ya. Tapi nanti insya Allah nanti di semester berapa itu kalau ketemu itu sudah masuk ke tax planning. Kebetulan di sini ada mata kuliah perencanaan pajak. Nah, itu nanti ya tapi harus salah satu syarat untuk bermain di perencanaan pajak ya harus paham aturan. Kalau menghitungnya sih sudah jago pasti. Ya. Oke ya. Nah, oke ini gak ada masalah. Ini apa ini? Tunjangan sama tadi ya. Jadi perhatikan di sini apa? Tuan H bekerja, berstatus memiliki 2 anak, menerima penghasilan gaji 6,5 juta dan tunjangan. Perhatikan berapa gajinya? Berapa tunjangannya? Berapa total penghasilannya? 6,8. Berarti status tunjangan itu apa? Objek penghasilan. Dia menerima memperoleh tunjangan pajak. Ingat tunjangan pajak itu dia itu bayar pajak 300, tapi dia dapat tunjangan dari perusahaan. Cuma dia menjadi objek kena pajak. Nah, perhatikan ya itu. Jumlah penghasilan bruto dari Tuan adalah 6.500 tambah 300 sama dengan 6,8. Baru dikali dengan tarif efektif B. Ketemunya 34. Jadi dia dapat tunjangan tapi menjadi objek. Oke. Sebenarnya kalau gini karyawan suka nggak? Suka ya, dia dapat tunjangan. Tapi pajaknya naik. Mungkin dia bilang, enggak apa-apa, subsidi kok. Apalagi kalau tadi bilang,
pajaknya ditanggung perusahaan. Oh, tambah seneng lagi. Oke. Nggak usah khawatir pajak, Mas. Nggak usah, saya yang bayar. Oh, berarti kan nggak ada masalah. Oke ya? Jadi oke, ini berarti sudah diperkenalkan ya. Jadi besok kalau entah itu diulang orang lain atau apa, sudah kenal nggak yang begini? Sudah, bilang aja sudah. Nah, ini apa ini? Ini natura. Ini di undang-undang baru ini ada yang memang menjadi fokus ya, terutama menyangkut masalah natura itu sebenarnya apa. Jadi pemberian yang bisa dinilai, yang bisa diuangkan, dinilai dengan uang ya. Nah, ini gimana sih ini ya? Diterima atau dinikmati oleh pegawai. Ini apa ini? Tuan I merupakan warga negara Inggris, berstatus menikah, memiliki anak, dan mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PTR sejak tahun ini. Tuan I menerima gaji 35 juta dan pada bulan Januari Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PTR untuk menempuh pendidikan doktoral di universitas di Indonesia. Nah, ini natura. Ya. Jadi sama tetap penghasilannya ditambah. Kemudian kategorinya B langsung 19%, ya sudah. Jadi tapi sekali lagi ya, kalau kita hitung bulanan simple. Anda cuma cari penghasilan brutonya berapa. Baru dikali tarik ternya. Itu simple per bulan. Tidak seperti dulu orang menghitung pajak. Kalau dulu sama dengan pasal 17 itu. Hitung penghasilan brutonya, hitung pengurangannya tiap bulan. Kalau sekarang enggak. Anda cuma berapa penghasilan brutonya setiap bulan. Kali tarik ter, selesai. Tapi yang jadi masalah kalau dia nanti minta hitung juga dengan tarif pasal 17, akhir bulan, akhir masa. Nah, itu berarti Anda harus hitung seperti tadi. Ya. Oke. Penghasilan anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan tidak teratur. Nah, kalau ini biasanya tidak teratur ya. Langsung tarif kategori A 20%. Jadi ini apa ini? Nah, kalau yang ini, perhatikan kalau yang ini, kemarin kita buka tarif ter ya. Jadi ada tarif ter yang kategori harian bulanan, itu ada ya, 0 sampai 450.000 tarifnya 0, artinya tidak ada pajaknya. Tapi kalau lewat dari 450.000 itu sudah kena tarif. Nah, coba kita lihat ini kasusnya ya. Penghasilan dengan jumlah lebih kecil sama 2,5 sehari. Oh, ini besar. 2.500.000 per hari. Ini gimana ini? Tuan L bekerja di PTO pada bulan Juni. Tuan L melakukan pekerjaan praktikan dengan bingkai foto selama 10 hari penyelesaian pekerjaan. Tuan M menerima dan memperoleh penghasilan 4.500.000 sehingga jumlah penghasilan bruto sehari, benar ya? 4.500.000 dibagi 10. Berarti 450. Maka perhitungan efektif ternya berapa? Nah, itu PPh 21 menggunakan tarif efektif harian. Jadi kalau masih di 450, masih maksimal sampai situ, maka tarifnya 0. Jadi ingat ya, tarif harian batasannya 450 yang kena pajak. Artinya kalau di bawah 450 tarifnya 0. Berarti pajaknya tidak ada. Tapi bukan berarti nggak ada pajak loh ya. Tetap ada tarifnya, cuma tarifnya 0. Beda kalau ceritanya begini, 450 tidak ada pajak. Berarti tidak dikali dengan unsur tarif pajak, itu namanya tidak ada. Tapi kalau ada tarif 0, berarti tetap ada pajaknya, cuma tarifnya 0.
Oke, paham ya? Jadi ingat, yang bekerja memperoleh penghasilan harian, satuan, borongan, mingguan, atau dengan kata lain, penghasilan yang tidak secara bulanan. Oke? Nah, perhatikan batasannya berapa per hari? 450. Tarif efektifnya 0. Berarti kalau dia penghasilannya 450, maka dia akan terima 450. Tapi ingat per hari. Kasus ini hati-hati, dia itu kerja selama 10 hari. Total penghasilannya 4.500.000. Tapi karena kita harus hitung berapa per hari, maka 4.500.000 dibagi 10, ketemu 450, baru kita bandingkan dengan huruf tarif TER. Ternyata 450 belum kena. Karena masih maksimal 0. Beda kalau sudah lebih dari 450, 445 sudah kena tarif. Ya. PO PTP tidak memotong pajak penghasilan Tuan R, tetapi dia wajib membuat 10 bukti potong. 10 pekerjaan ya. Tiap hari buat bukti potong. Ini sebenarnya menambah pekerjaan ya. Tiap hari harus bikin bukti potong. Oke? Nah, perhatikan ya tandanya ya. Jika penghasilan lebih kecil sama 2,5 per hari. Atau sehari. Sekarang yang kedua, penghasilan dengan jumlah di atas 2,5 juta sehari. Apa bedanya? Nah, kita coba lihat. Tuan M bekerja di PTN, Tuan M menerima penghasilan berdasarkan jumlah yang dikerjakan. Memperoleh penghasilan sebesar 300.000 per unit TV. Tuan M menyelesaikan TV sebanyak 10 dalam sehari. Maka dia memperoleh penghasilan 3 juta. Wih, 3 juta sehari. Perhatikan tarifnya. Maka kita menggunakan skema tarif TER harian yang kedua. Yaitu 50%. 5% kali 50%. Bukan tarif TER ya, tarif pasal 17. Tapi dia kena 50%. Jadi perhatikan bedanya apa? Kalau dia penghasilannya di atas 2,5 juta sehari, maka dia akan dikenakan tarif pasal 17. Yaitu 5% dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan. Tetapi kalau di bawah itu, maka dia akan kena tarif efektif TER. Ya, nanti buka lagi tarifnya. Oke, ini apa ini? Oh, ini sudah ini. Ini kalau pekerjaan bebas ini apa maksudnya? Pekerjaan bebas ini apa? Ini benar nggak? Pengacara itu pekerjaan bebas. Artinya apa pekerjaan bebas? Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF. Penyelesaian tersebut Tuan menerima dari PTF 400 juta. Nah, ini sekali lagi teman-teman, ini adalah sebenarnya skenario tenaga ahli ya, sama dengan dokter, sama dengan pengacara, sama dengan arsitek, notaris. Tapi gini ya, satu contoh kalau dokter ya. Misalnya dokter A, dia itu pegawai tetap dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar. Berarti dia dapat gaji kan? PPh 21. Tapi dia juga buka praktek dalam posisinya profesi sebagai dokter pekerjaan bebas. Oke, paham maksudnya? Pengacara juga begitu mungkin. Dia punya kantor, dia digaji. Tapi dia juga buka freelance mungkin, dapat job.
dibayar. Nah, misalnya begitu. Maka perhatikan ya, nanti cara menghitungnya, dasar pemotongan pengenaan pajak PPh 21 yang diterima oleh Tuan A adalah 50%. Jadi nanti ini mirip juga dengan dokter. Penghasilan berapa sebagai praktek dikali 50%. Baru itu namanya dasar pengenaan pajaknya. DPP-nya berarti di sini 200. Nah, maka PPh 21-nya berapa? Menggunakan tarif pasal 17. 5 kali 60 ditambah 15 kali 140 karena 200. Bukan yang 400 ya. Tapi yang dihitung yang 200 karena 50%, diambil 50%-nya saja sebagai dasar pengenaan pemotongan. Perhatikan dia adalah mereka yang melakukan pekerjaan bebas, sebenarnya ini adalah kategori tenaga ahli. Pengacara, dokter, notaris, ya. Kayak ini contohnya gitu ya. Nah, kalau yang ini dokter, coba kita lihat ya. Ini penghasilan dari pasien, dia sebagai apa ini? Dokter spesialis anak melakukan praktek di rumah sakit dengan perjanjian bahwa atas jasa dokter dibayar oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian dari penghasilan rumah sakit. Dan sisanya 80% jasa dokter akan dibayarkan kepada Tuan R setiap akhir bulan. Selama tahun jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktek rumah sakit sebagai berikut. Nah, perhatikan ya, 20% itu dipotong oleh rumah sakit. Tapi 80% diberikan kepada dokter yang bersangkutan. Nah, kalau dokter ini menjadi pegawai tetap rumah sakit, berarti kan dia dapat gaji juga, PPh 21. Berarti yang dihitung ini apanya ini? Ini hanya sebagai jasa dokter. Ya, nah coba kita lihat ya. Gimana perhitungannya? Agak ribet kalau dokternya. Tapi mudah-mudahan dengan aturan baru ini semakin jelas. Oke, kita coba lihat. Bagaimana tabel pemotongannya? Pemotongan PPh 21 atas yang diterima oleh jasa Tuan R dari praktek rumah sakit ABC sebagai berikut. Jasa dokter yang diterima Januari 45 juta. Kemudian dasar pemotongannya 50% kan? Tenaga ahli. Oke. Kemudian PPh 21-nya 17 atas penghasilan itu 5%. Kemudian penghasilan terutang 5% semua ya. Pasal 17 karena di bawah 60. Kan gitu ya? Di bawah 60. Februari 24 5%. Nah, coba kita perhatikan catatannya. Ini benar gak? Dari 45 juta ini. Ini kan penghasilan yang dibayarkan ke dokter ya. Rumah sakit membuat bukti potong setiap bulan. Berarti berapa kali? Sampai 12. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari rumah sakit dalam surat pemberitahuan. Berarti dia dalam SPT sudah wajib. Pajak penghasilan yang telah dipotong rumah sakit merupakan kredit pajak. Nah, perhatikan. Berarti kalau dia nanti sebagai pegawai, berarti nanti dia dipotong PPh 21. Karena di sini ada PPh 21 yang telah dipotong oleh rumah sakit merupakan kredit pajak. Oke, berarti bisa dijadikan uang muka. Oke. Cuma di sini kayaknya tidak tergambarkan berapa gajinya.
Kalau ada gajinya, berarti kita bisa tahu berapa PPh 21 yang dipotong oleh pihak rumah sakit. Nah, karena ini dia hitung penghasilan hasil pemotongan dari rumah sakit. Ya. 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 Kalau untuk tenaga ahli, jadi kalau menggunakan apa ya? Menggunakan sebenarnya kali 50% sebagai dasar pengenaan pajak, lalu kembali Kalau ini sebenarnya kalau gajinya yang ini, kalau gaji PPh-nya itu pakai teret. Makanya yang dipotong di rumah sakit itu yang ini. Kalau ini kan pekerjaan bebas. Kalau di contoh yang lama, di peraturan yang lama, itu ada, misalnya dokter A, dia kerja di rumah sakit, gajinya sekian, maka dihitung seperti biasa. Nah, maka ada bukti potong. Tetapi setelah dia buka praktek, dia terima penghasilan. Maka dia hitung penghasilan itu. Tapi tetap skemanya 50%. Nah, maka nanti antara penghasilan dia dapat di rumah sakit, digabung dengan penghasilan praktek, tapi pajaknya dipotong sebagai uang muka. Nah, kalau yang kita perhatikan ini, dasar pemotongannya adalah jadi 5%. Cuma kok belum tergambarkan rasanya kok ini pegawai dia sebagai pegawai, kayaknya enggak. Kira-kira masuk nggak dia ini? Dokter dibayarkan oleh pasien akan dipotong oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan. Ya. Kita tidak lihat dia sebagai pribadi. Nah, ini bisa kita nanti ini ya. Ini adalah menggambarkan penghasilan atas pekerjaan bebas. Contoh dokter, tadi notaris, apa itu? Pengacara. Ya. Oke. Nah, kalau ini apa ini? Ini lain lagi ya. Nah, perhatikan ya kalau apa ini? Apa ini? Perhitungan PBH atas penghargaan yang diterima dalam peserta kegiatan. Nah, kegiatan itu macam ada yang lomba, ada yang kegiatan apa itu? Undian. Jadi hadiah itu ada macam-macam ya. Kalau hadiah diterima oleh orang pribadi tanpa melalui lomba, berarti PPh pasal 4 ayat 2. Jadi misalnya, selamat Anda dapat mobil seharga 500 juta, pajak ditanggung pemenang, 25% final. Nah, itu pajak final. Tapi kalau seorang atlet berjuang dari babak penyisihan sampai di final menang, dapat hadiah 200 juta, maka itu masuk PPh pasal 21 orang pribadi. Oke? Tapi ada nanti hadiah yang diberikan kepada lembaga, instansi. Oke? Maka itu masuk PPh pasal 23. Nah, itu nanti akan sedikit mengundang perhatian. Hadiah tapi objeknya 3. Nah, nanti perhatikan di situ ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini pasti PPh 21. Seorang atlet bulu tangkis bertempat tinggal di Jakarta pada bulan September menjuarai turnamen peroleh 200. Nah, ini biasa kan? Anda nonton tiba-tiba hadiahnya sekian ribu dolar. Nah, Anda tiba-tiba kreatif, hadiahnya 125 ribu dolar, langsung Anda kali kursnya 15 ribu. Hadiahnya sekian ratus, berarti pajaknya sekian.
Kan nanti gitu ya. Besarnya pajak yang terutang atas hadiah yang diterima oleh Tuan W dihitung dengan tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan brutonya, ya sudah jelas. Jadi kalau dia terima 300 juta, Anda ya sibuklah jadi petugas pajak. Oh, 300 berarti 5% kali 60, 15% kali 190, 25% kali 50. Pajaknya atlet itu sekian. Oh, berarti kan sudah tahu gitu. Apa catatannya? Dalam hal merupakan pegawai dari PTD, maka pengenaan pajak itu yang diterima itu harus digabungkan dengan kita sudah berarti tahu kalau dia kapan dia terima penghasilan itu. Digabung dengan kalau dia karyawan. Karena dia dapat gaji, maka penghasilannya tadi sama dengan skenarionya TR ya. Ya. Panitia. Jadi maksudnya di sini kalau dia PTD itu dia sebagai karyawan. Maka dia berurusan dengan PTD. Penghasilannya itu harus digabung oleh gaji yang di PTD. Tapi kalau dia bukan pegawai di situ, dia hanya freelance, ya sudah. Maka yang motong pajaknya adalah event organize atau panitia. Oke. Ya nanti kalau dihitung dengan penghasilannya di masa September, kena kasihkan TR. Karena di situ kalau kita lihat, dia digabungkan dengan penghasilannya pegawai tetap pada bulan September. Ya, ini kan kalau pemotongan ini dari panitia ini. Ini dari panitia, bukan dari pegawai, bukan dari kantor. Jadi panitia akan mengenakan ini. Ya. Karena di situ ada catatan dalam hal Tuan W merupakan pegawai tetap dari PTD, maka PPh 21 atas hadiah yang diterima digabung dengan penghasilan pada masa September. Ya. Tapi siapa ini? Kalau kita lihat turnamen W menjuarai turnamen yang diselenggarakan oleh PTD. Oh, PTD. Ternyata PTD berarti PTD yang motong. PTD yang motong. Sama kan juga mungkin Anda pas kantor Anda melaksanakan, kemudian Anda juara potong PPh pasal 21. Cuma karena nanti ini Anda bagian dari itu, maka ya diperhitungkanlah mekanisme pakai TER ya. Penghasilan bulan September ditambahkan dengan hadiah. Karena nanti harus begitu ya. Nah, kalau ini apa? Apa bedanya? Apa bedanya kalau ini? Ini kira-kira maksudnya apa ini kalau yang ini? Perhitungan PPh 21 atas penarikan uang manfaat pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai, wah ini masih pegawai PBA. Bagaimana kira-kira kasusnya? Dia masih kerja, tapi program pensiun dia sudah cairkan. Dia sudah dapat. Nah ini bisa nggak kita lihat kasusnya seperti apa? Tuan Ki bekerja sebagai pegawai tetap dan diikutsertakan dalam program pensiun diselenggarakan oleh dana pensiun DEF. Oke, terus Tuan Ki pada bulan April, Tuan Ki memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun melakukan penarikan uang sebesar 20 juta. Pada bulan Juni, Tuan Ki kembali melakukan 2 kali. Tapi dia belum pensiun, masih kerja.
Nah, bagaimana pemotongan PPh 21-nya? Besarnya potongan PPh 21 untuk penarikan masa pensiun bulan April, ya sama ya, pakai 5%. Tapi karena dia masih kerja, ini kan bukan gaji kan? Ya bukan gaji. Penghasilan yang dia dapatkan dari pencairan dana pensiun, tapi dia belum pensiun. Kalau lihat redaksinya mengantisipasi dia pensiun, berarti persiapan. Tapi dia dapat duit dipotong PPh pasal 21, 5%. Nah, pertanyaannya nanti, Tuan Ki ini dikenakan tarif TER di mana? Di kantornya, karena dia masih kerja. Ya. Nah, cuma nanti bagaimana perlakuan di bulan April? Apakah gajinya akan digabungkan dengan penghasilan di bulan April? Apa enggak? Kira-kira diperlakukan enggak? 20 juta itu ditambahkan di bulan April enggak digaji? Kan sama tadi dengan atlet tadi. Oke? Maka kita hitung TER-nya, kemudian kita nanti hitung tahunan. Perhatikan, semua pajak yang sudah dipotong, ada bukti potongnya. Ini kan ada bukti potongnya nanti. Sama dengan atlet tadi. Yang ini tadi. Yang atlet tadi itu ya. Dia akan dihitung dengan gajinya, kemudian setahun itu berapa, kemudian dikurangi yang sudah dipotong melalui mekanisme TER, dan pasti dipotong yang sudah dipotong PPh 21 tadi. Ya, karena kan begitu ya, tidak mungkin nanti selama dia dipotong dan dia harus punya bukti potong, dia punya hak untuk mengakuinya sebagai wamuka. Kecuali 4 ayat 1 ya, 4 ayat 2. Jadi kalau Anda dapat, misalnya, Anda menyewakan tanah 200 juta. Anda kan dapat duit, tapi dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, bagi Anda, 4 ayat 2 yang entah itu 15% atau 10% dari 200 juta, tidak boleh dijadikan wamuka. Karena itu pajak final. Tapi nanti Anda tetap harus laporkan dalam SPT tahunan Anda bahwa saya bulan ini dapat duit 200 juta sewa tanah. Tapi sudah dipotong oleh pemberi penghasilan pajak final. Oke? Jadi begitu ya. Jadi hati-hati juga. Ini sama dengan kemarin saya punya om Mbah lah. Dia lupa tahun 2023 ada kejadian. Tiba-tiba kemarin dapat surat dari kantor pajak pusat. Sini KPP Malang Utara. Pada saudara ini. Dia memberitahukan ke kita bahwa dia NPWP-nya dipakai oleh orang lain. NPWP loh, kok gitu? Ternyata setelah dicek PT Raja Wali ya. Terus kita cek PT Raja Wali ini siapa? Ternyata anak perusahaan daripada Telkom. Ternyata usut punya usut tahun 2023 mbahnya pernah apa di kampung. Ternyata tanahnya disewa oleh tower Telkom. Cukup besar, berapa ratus juta, tapi pajaknya juga cukup besar. Ternyata kasusnya memang oleh PT Raja Wali itu melaporkan bahwa dia membayar penghasilan kepada saudara ini, NPWP ini. Maka record tercatat. Maka dari kantor pajak mengatakan bahwa mitra bisnis Anda itu melaporkan satu kejadian sewa pasal 4 ayat 2.
Nah, salahnya Mbak ini karena dia tidak melaporkan di SPT-nya. Dia tidak melaporkan karena beliau juga sudah pensiun, ngapain lagi? Nah, karena statusnya 4 ayat 2 maka tidak terlalu riskan, tidak ada masalah. Karena namanya 4 ayat 2, setiap Anda terima penghasilan pasti yang memberi itu sudah potong. Jadi kalau 200 pajaknya 20 juta, Anda terima cuma 180. 20 juta dikelola oleh pemberi penghasilan 4 ayat 2. Nah, gitu ya. Jadi sama juga dengan ini tadi. Semuanya nanti pasti ada buktinya. Kecuali yang 4 ayat 2. Tidak boleh jadi pemotong atau wamuka. Nah, kalau yang ini apa? Jasa produksi tantiem yang diperoleh oleh mantan pegawai. Oh, ini ada mantan. Tanggal 1 April berhenti bekerja karena telah memasuki pensiun. Tapi pada bulan Oktober menerima memperoleh Jaspro 60 juta. Semuanya pakai tarif pasal 17 ya. Oke. Apa ini? Final. Pasal 26. Oke. Apa ini panjang ini apa ini? Waduh. Kalau yang ini tuh pejabat negara, PNS, anggota Polri, TNI itu pajak ditanggung negara. Jadi percuma dihitung. Itu ditanggung negara ini. Ya. Ya. Tadi kan penghasilan dikalikan 5% dari para peserta. Itu apakah nanti di periode akhir hasil dari pembayar pajak kali 5%? Bisa. Jadi tetap selama itu nanti pokoknya bukan 4 ayat 2 loh ya. Iya. Jadi nanti ada bukti potong, Anda lampirkan. Contoh, TER itu kan setiap bulan. Selama 11 bulan kita terima bukti potong. Maka kita redaksinya itu pajak terutang setahun dikurangi dengan yang dipotong oleh perusahaan selama 11 bulan melalui mekanisme TER. Januari sampai November. Kan ada bukti potongnya. Kalau ada dari penghasilan lain, dari misalnya yang lain tadi yang 5%, ya, maka nanti di situ keterangannya adalah bukti potong bulan September. Sekian pajaknya. Nah, pertanyaannya nanti apakah lebih bayar atau kurang bayar? Jadi gitu ya. Selama itu bukan 4 ayat 2 loh. Dan yang tidak kalah penting, karena kita lagi fokus belajar PPh 21 ya, yang paling penting adalah punya bukti potong. Nah, tadi kita mengawalinya kan, pemberi penghasilan kewajibannya adalah membuat bukti potong. Kalau itu kewajiban, maka Anda menjadi hak. Sebab Anda tidak mungkin melakukan pengurangan sebagai wamuka kalau tidak ada bukti potong. Nanti tidak diakui di dalam laporan SPT. Nanti tidak ada mana buktinya. Nah, yang dikhawatirkan kan kalau Anda tiba-tiba ngarang bukti potong padahal Anda sudah tidak kerja. Ini gimana itu? Oke ya. Jadi sekali lagi, semua ilustrasi yang tadi, oke, selama itu dipotong dan ada bukti potongnya, kemudian kita menggunakan mekanisme TER, kemudian hitung setahun, yang penting sudah ketemu pajak terutang setahun. Oke? Ingat, pajak terutang setahun dengan asumsi penghasilan yang ekstra tadi sudah digabung. Berarti sudah menjadi objek pajak. Berarti kalau kita hitung dengan menggunakan tarif pasal 17 tahunan, berarti dia sudah masuk. Maka ketemulah pajak terutang.
dikurangi dengan TER. Nah, misalnya tadi memang akan ada pemotongan ya, pemotongan dari TER itu pasti muncul di situ, maka kurang bayar apa lebih bayar. Oke, jadi itu nanti maknanya ya. Kalau sudah dibayar, ya berarti tinggal dikurangi. Tapi kalau belum dibayar, berarti menjadi terutang. Ya, begitu ya. Ini ada satu yang perlu. Nah, ini. Bedanya dengan kita isu pensiun dengan yang tadi. Bedanya apa? Kalau yang ini apa ini? Pensiunan yang menerima uang pensiun di dalam tahun berjalan. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, perhatikan ya nanti apa ini yang membedakan itu. Nah, ini yang membedakan itu ya. Tuan D adalah seorang PNS golongan 3C di KPPA, menerima memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain dengan besaran tertentu. Tuan D kawin pada bulan apa itu? Tuan memasuki usia pensiun dan menerima memperoleh uang pensiun 2.500.000. Nah, perhitungan PPh 21-nya penghasilan bruto. Ini dia bulan berapa pensiun? Pada bulan Juni ya. Tuan memasuki. Nah, coba kita lihat. Iya. Benar ya? Coba ya. Sebentar. Ini kita cek ini, kan takutnya tabel itu keliru. Uang pensiun. Oh, bener ya? Oh, ini menerima memperoleh uang pensiun dalam tahun pajak. Bener ya? Menikah, menerima uang pensiun. Kok takutnya apa? Datanya yang di tampilan uang pensiun. Rumah sakit. Tadi sudah ya. Iya. Luar negeri sudah. Polri. Pensiunan. Apa ini? Oh, lain ya. Oh, berbeda ya. Oh, habis. Oke, benar. 2,5. Ya, benar. Jadi kalau
Ini 3 juta. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada angka yang berbeda ya. Kalau di situ kan terimanya 2,5, tapi ditabel 3. Tapi di sini tuh di print PMK-nya 2,5. Berarti tabel ini yang keliru dari direktorat ya. Nah, perhatikan uang pensiun di situ 2,5. Tarif efektifnya itu nanti 0. Kenapa 0? Karena penghasilan itu di bawah 4,5. Ya, kalau tadi kita lihat, nah ini sebenarnya adalah 10.545 itu sebenarnya adalah berupa gaji dan tunjangan dan besaran tertentu. Itu di situ. Kemudian karena dia adalah kategori B, 1,5 ketemu ya. Kemudian di sini kita asumsikan saja, misalnya di sini tadi 3 juta, kategori B tarif efektifnya 0, maka PPh 21-nya 0. Nah, kita coba masuk ke masa akhir. Sedikit yang perlu kita cek ya. Kalau digaji pegawai aktif, apa pengurangnya? Apa pengurangnya kalau pegawai tetap? Biaya jabatan. Berapa rumusnya? 5% kali penghasilan bruto. Berapa yang dibolehkan? 6 juta. Berarti per bulan? Per bulan berapa? Berapa? 500. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Diingat-ingat ya, kalau dia pegawai aktif, biaya jabatannya 5% penghasilan bruto maksimal 6 juta. Per bulan 500. Tapi kalau dia pensiun, maksimal 2.400.000 per tahun. Per bulan berarti 200.000. Itu aja yang bedakan. Jadi saya ulangi, kalau pegawai tetap aktif untuk biaya jabatan itu 5% kali penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun, 500.000 per bulan. Tapi kalau dia pensiun dengan menerima uang pensiun secara berkala tiap bulan, maka kalau kita hitung perhitungan masa akhir, nah itu perhatikan ya, di situ bukan biaya jabatan, tapi biaya pensiun. Maksimal, karena di situ 7 bulan, berarti 7 kali 7 kali 200. Itu berapa sih? Oh, di situ maksimal 200. 5 kali 20.000. Ya. Tujuh kali, 5 kali. Rp 21.7 kali. Oh, perhatikan Mbak ya. Ini biaya pensiunnya kan 7 bulan ya. Ini terima 7 bulan. 7 kali maksimal 200. Tapi karena di sini 5% kali 21, itu kok jadi 105.
Oh gini, 7 kali 200 berarti 1,4. Tapi kalau di sini 5 kali 21 cuma 1.050.000. Berarti yang dipakai yang 1,2 ya. Yang kecil. Kalau yang ini kan sebenarnya maksimal 200.000 per bulan, kalau kali 7 1,4. Tapi kalau yang ini 5% kali penghasilan brutonya itu cuma 1. Berarti ambil yang ini. Kalau di sini misalnya 1,5, berarti yang diambil yang ini. Yang 1,4. Karena ini kan 1,4, 7 kali 200. Kalau yang 5% dikali dengan penghasilan bruto ketemu 1,5, berarti yang diambil 1,4. Karena itu maksimal. Ingat ya 200 ya. Kalau pegawai tetap per bulan 500 biaya jabatan. Kalau yang ini bukan biaya jabatan tapi biaya pensiun. Nah, sampai di bawah nanti itu sama. Penghasilan sampai ya sudah. Ini sampai nanti penghitungan ada PTKP, kemudian penghasilan, kemudian bulan Januari dan sudah dipotong di atas tadi 609 0 ya. 5% pajak penghasilan sampai dengan Januari sampai Mei. Ya, oke. Di sini kayaknya ada kekeliruan ya. Yang ini sebentar. KPP. Ini kan seharusnya ada pajak di sini ya. PPh 21 Januari sampai Mei. Ini kan ada 600 ini. Apa di situ yang kelebihan PPh di KPP tidak dikembalikan karena DTP ditanggung oleh pemerintah. Kelebihan PPh pasal dari KPPA, Tuan D melaporkan seluruh penghasilan diterima dalam SPT, kredit PPh 21 adalah 29. Oke. Jadi di sini ada 619 ini ditanggung oleh pemerintah ya, DTP ya. Ya. Ini dua contoh yang berbeda. Kalau ini TER. Kemudian dihitung pajaknya, oke. Ingat maksimal 200 ya. Tahun. Kemudian 3 anak 0. Ya habis dah. Sama semua. Polri, TNI enggak usah ya. Karena itu ditanggung negara. Cuma nanti kita hitung-hitung. Sama sudah. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi kita selesaikan aja PPh 21 sampai ya. Jadi tinggal penugasan. Mungkin nanti malam kita cek apakah harus ada penugasan baru untuk pertemuan 6. Ya. Jadi mungkin agak teknis, jadi silakan nanti Anda tunggu kira-kira tentu agak berbeda kalau yang kemarin kan pegawai tetap. Yang kemarin itu yang Widya, Ilham. Nah, nanti kombinasinya mungkin ada yang pensiun, ada yang dokter.
Nah, nanti gitu ya. Oke, nah untuk besok minggu depan insya Allah kita bicara PPN ya. Sedikit saja lah karena sudah pertemuan ke-7, ke-8 kan sudah ujian ya. Nah, berarti satu Pak, kali. Pak, Oke. kalau mau UAS boleh diberikan kisi-kisinya ya, Eh, Pak. boleh. Boleh. Tapi jangan sekarang, besok. Iya, maksudnya biar enak gitu loh, Pak. Belajarnya gak harus buka semuanya kan. Pusing, Pak. Apalagi Aduh, lihat hitungannya pusing. besok pusing loh, lamanya mahasiswa ya pusing. Tenang aja, tenang aja, tenang. Insya Allah minggu berikut kita bahas materi penutup, baru kita bicara kisi-kisinya ya. Oke ya. Hari ini di online cuma Mbak Intan tok ya, yang lain mana itu? Sudah hadir. Oke, nanti tugasnya jam. Hadir Pak, hadir Pak. Oh, ada. Mas Ahmad ada? Ada Pak. Oke, Ahmad ada ya. Kok enggak? Sambil Mbak kerja Pak. Nurmala aslinya juga hadir, Pak. Tapi gak tahu karena mungkin jaringan, Pak. Jadi keluar. Oh, enggak muncul. Oh, cuma satu. Ahmad. Ahmad sama siapa lagi? Saya, Cuma Mas sama Ahmad, Mbak sama Intan Mbak yang di sini Pak. Nurmala. 4 ya. Mbak Intan, Ahmad, Mbak siapa? Mbak Nurmala. Oh, Mbak Kayaknya Mbak Nurmala. Nurmala ini kehalang jaringan deh, Pak. Oh, gitu Soalnya ya. join. Oke, berarti Mbak Nur ya? Nurmala ya? Ahmad. Kalau yang ini full 7. Oke. Sama, cuma ini undang-undang nanti saya kirimkan ya. Ini pakai undang-undangnya, PMK aslinya. Kalau yang ini kan sudah diterjemahkan dalam PPT tapi banyak salahnya gitu. Ya, nanti saya kirimkan itu nanti malam. Oke ya, jadi insya Allah minggu berikutnya kita belajar PPN ya, konsep PPN. Dan mudah-mudahan bisa seru. Cuma gini, kalau kita mereferensi, ini Anda dengar nggak di lapangan itu bahwa PPN 12%? Berlaku nggak? Barang tertentu. Berarti Anda tidak mengatakan bukan 12%, tapi tetap berlaku disahkan, menurut aturan berlaku tanggal 1 Januari 2025 12%, tapi untuk barang tertentu. Nah, ya itu kalau masyarakat paham, tapi kadang prakteknya berlaku untuk semua, wah repot engkau. Ya, oke. Baik, insya Allah nanti kita diskusikan ya. Jadi minggu depan persiapan kita untuk yang minggu ke-8 ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik dan ya harus banyak tugasnya aja. Karena kalau nanti ujian apa itu? Take home apa di sini? Besok aja kita bicarakan. Oh, di kelas. Ya, berarti ini di kelas juga enggak apa-apa ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi di sini aja lah enggak apa-apa. Oke ya. Ada tugas nggak, Ya. Pak? Apa? Ada tugas Silakan. nggak? Apa free untuk minggu ini? Oke. Ya. Gimana. Ya. Itu ada, ya itu kebijakannya. Karena kalau misalkan kita untuk memiliki PPN itu tidak ada
Iya, jadi dia itu rumusnya memang dia untuk menetapkan DPP, jadi penghasilan bruto itu kali prosentasenya 50%. Ini DPP-nya. Jadi kalau dia ambil 100% ngamuk itu para dokter itu. Udah 50% aja baru dikali tarif. Jadi kalau tarifnya misalnya 5%, itu kan sebenarnya 2,5 aja. Ya. Gitu ya. Itu ada dasarnya ya, ada aturannya memang bahwa dia akan dikenakan 50% sebagai DPP ya. Nah, berarti kan lebih meringankan ya. Lebih enak seperti itu. Ya gimana ya nanti kalau para dokter itu di ini, walaupun sebenarnya mereka bayar full juga enggak masalah itu. Enggak keberatan itu. Oke, ada yang diinginkan lagi Mbak Intan? Minggu depan aja ya disampaikan ya. Minggu depan aja, Pak. Sudah Oke. teler ini, Pak. Ya, itu Mbaknya apa? Boleh apa? Boleh, nanti ambil aja, nanti tak kirimkan. Lo kan sudah dikirim. PMK 168 itu lo. Kayaknya sudah. Ada kayaknya. Yang saya kirim kemarin itu di grup. Masa enggak ada? Ada tuh Mbak? Ada. Tuh dikirimkan malam-malam baru enggak diwoco. Ayo. Ketahuan kan siapa yang salah? Ayo. Kayaknya sudah nanti yang ini. Kalau Anda mau yang ini aturannya, PMK-nya ini ada. Nah ini ada. Ini nanti boleh, tapi bukan dalam PPT, ini ada PDF kalau yang itu ya. Boleh, silahkan. Tapi dipelajari loh, supaya nanti Anda tidak keberatan untuk materi perpajakan berikutnya. Sebab takutnya nanti kalau pas perpajakan berikutnya dibahas PPh yang lain, berarti Anda ketinggalan sudah. Kesempatan dapat 21, malah enggak dapat. Oke ya, begitu ya Mbak Intan malam ini, cukup ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian untuk malam ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam, Pak. Sampai ketemu lagi nanti. Saya kirimkan tugasnya supaya ada kegiatan kuliah.